Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selama kita masih hidup, kita akan selalu dihadapkan pada berbagai badai masalah dalam kehidupan kita. Kesukaran, kegagalan, ketakutan, ditinggalkan, kekecewaan, perasaan lonely atau kesepian, trauma, sakit penyakit, keuangan, kekhawatiran, masa lalu yang buruk, minder, dan lain-lain lagi. Banyak orang ketika menghadapi badai kehidupan, mereka justru fokusnya ke badai masalah tersebut sampai lupa atau tidak menyadari bahwa masih ada Tuhan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang terkasih, semakin kita fokus pada masalah, justru semua energi positif kita tercurah habis untuk masalah itu. Sehingga akhirnya kita menjadi patah semangat, putus asa, kecewa, takut, bingung, bahkan tak tahu harus berbuat apa. Ada kecemasan yang luar biasa. Pada puncaknya, iblis mau iman kita goyah. Itulah sesungguhnya yang menjadi tujuan iblis, mendatangkan badai masalah dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu membuat iman saudara dan saya goyah. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah, fokus akan masalah akan membuat kita melihat masalah itu kian lama kian besar dan membuat kita tidak bisa melihat Tuhan yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada masalah kita. Mari kita baca firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat 36 Markus 4, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari itu murid-murid ada bersama dengan Tuhan Yesus di dalam sebuah perahu. Mereka melihat Tuhan Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Lalu datanglah angin, datanglah ombak, taufan yang sangat dahsyat dan ombak mulai menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ada badai yang luar biasa. Hari itu murid-murid menjadi panik. Mereka mencoba sedapat-dapatnya untuk menyelamatkan perahu mereka. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus tetap tidur dengan tenang. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali pada waktu seseorang menghadapi masalah, dia melihat seakan-akan Tuhan meninggalkan dia dan Tuhan tidak lagi ada bersama-sama dengan dia. Tetapi sesungguhnya Tuhan masih tetap ada bersama-sama dengan umat-Nya. Ada masanya Tuhan sepertinya mendiamkan hal-hal yang dalam tanda petik buruk terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan pengen lihat masih adakah iman di hati kita.